Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Rizal Kurniawan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mesin CNC TU3A. Kami dari kelompok 4 ini beranggotakan oleh saya sendiri, Alfian Rizal Kurniawan, M. Khalil Gibran, M. Iksan, dan Wahid Ardiansyah. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Slide 2. Ini adalah definisi dan prinsip kerja dari CNC TU3A. Sebenarnya apa sih itu mesin CNC TU3A? Mesin TU3A ini adalah mesin training unit dengan 3 sumbu eksis yang digunakan untuk latihan dasar-dasar pengoperasian dan pemrograman. Prinsip kerja mesin milling CNC TU3A adalah pisau berputar menyayat benda kerja yang terpasang pada meja bergerak ke arah horizontal atau melintang, sedangkan pisau dipasang pada eratan yang bergerak dengan lintasan naik turun. Secara konseptual, arah gerakan persumbuan tersebut diberi lambang persumbuan sebagai berikut. Sumbu X bergerak ke arah horizontal, Y melintang, dan Z vertikal. Jadi CNC TU3A ini adalah mesin CNC milling untuk training unit. Sekarang ke slide selanjutnya. Ini adalah bagian-bagian mesin CNC TU3A. Kita mulai. Nomor 1 itu ada motor. Ini motor utama atau motor penggerak. Motor adalah motor spindle mesin untuk memutar pisau. Motor di samping dapat dilihat di gambar 1.1 adalah motor jenis arus searah atau DC dengan kecepatan yang variabel. Identifikasi dari motor tersebut, jenjang putaran 600 sampai 4000 putaran per menit. Tenaga masukan input 500 watt, tenaga pengeluaran outputnya 300 watt. Saya segini saja dari saya, dari slide 1 sampai slide 4. Sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Gibran dan saya akan menjelaskan dan akan meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya Alfian Rizaldi. Jadi, bagian-bagian mesin CNC TU3A ini yang kedua adalah eretan atau support. Eretan adalah gerak persumbuan jalannya mesin. Pada jenis mesin 3 aksis ini, rumah alat potong dapat bekerja pada posisi vertikal dan posisi horizontal, yang masing-masing mempunyai area kerja gerakan sebagai berikut. Posisi rumah alat potong vertikal adalah 1. Eretan memanjang sumbu X-nya 0 hingga 199,99 mm. 2. Eretan melintang sumbu Y-nya adalah 0 hingga 99,99 mm. Eretan tegak sumbu Z-nya adalah 0 hingga 199,99 mm. Yang selanjutnya adalah posisi rumah alat potong horizontal. Adalah yang pertama, eretan melintang sumbu X-nya adalah 0 hingga 99,99 mm. Yang kedua, eretan memanjang sumbu Y-nya adalah 0 hingga 199,99 mm. Dan eretan tegak sumbu Z-nya adalah 0 hingga 199,99 mm. Yaitu sama dengan eretan memanjang pada sumbu Y-nya, yaitu 0 sampai 199,99 mm. Bagian yang ketiga adalah step motor. Gambar dari step motor ini diwakilkan dengan gambar 3.1. Step motor itu adalah motor penggerak eretan untuk masing-masing persumbuan, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Jenis dan ukuran masing-masing step motor baik untuk eretan pada sumbu X, Y, dan Z adalah sama. 3 identifikasi dari step motor adalah: yang pertama, jumlah satu putaran 72 langkah. Yang kedua,
momen putar sebesar 0,5 Nm. Yang ketiga, kecepatan gerakannya dibagi 3. Kecepatan gerakan yang pertama, gerakan cepat maksimum 700 mm per menit. Yang kedua, gerakan pengoperasian manual 5 hingga 400 mm per menit. Yang ketiga, gerakan pengoperasian CNC terprogram 2 hingga 499 mm per menit. Yang keempat, ada milling head. Gambar dari milling head ini diwakilkan oleh gambar 4.1 di sebelah kanan. Milling head pada mesin milling digunakan untuk menjepit alat potong atau tool holder pada waktu proses penyayatan benda kerja. Adapun sumber putaran dihasilkan dari putaran motor utama yang mempunyai kecepatan putar antara 300 hingga 2000 putaran per menit. Pada mesin milling CNC TU3A hanya memungkinkan menjepit satu alat karena data alat potong dapat tersimpan dalam memori mesin. Sedangkan proses penggantian alat potong dilakukan secara manual. Yang terakhir ada tool holder. Yang digunakan pada mesin milling adalah jenis penjepit manual, di mana penjepit dioperasikan secara manual. Fungsi tool holder digunakan untuk menjepit pisau pada waktu penyayatan benda kerja. Bentuk penjepit ini biasanya sesuai dengan bentuk rumah alat potongnya. Ya, sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Iksan Nur Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya Gibran. Selanjutnya 6. Ragum. Ragum adalah pada mesin milling dipergunakan untuk menjepit benda kerja pada waktu proses penyayatan benda kerja berlangsung. Karena fungsinya sebagai pemegang benda kerja, maka alat ini dapat diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan benda kerja yang akan dijepit. Biasanya pada ragum dilengkapi dengan stopper yang dapat dipergunakan untuk batas pegangan benda kerja. Adapun cara kerja ragum ini dengan manual. Selanjutnya, bagian pengendali atau control panel. Bagian pengendali merupakan box kontrol mesin CNC yang berisikan tombol-tombol dan saklar yang dilengkapi dengan monitor. Pada box ini merupakan unsur pelayanan langsung berhubungan dengan operator. Gambar berikut menunjukkan sesuai visual dengan nama-nama sebagai berikut akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Bagian-bagian pengendali. Yang pertama adalah main switch. Saklar utama adalah masuk aliran listrik ke kontrol pengendali mesin. Cara kerjanya ialah jika kunci diputar ke posisi 1, maka arus listrik masuk ke kontrol CNC, dan apabila kunci diputar pada angka 0, arus akan terputus dan mesin akan mati. Yang kedua, tombol emergency. Tombol ini digunakan untuk memutuskan aliran listrik ke mesin. Hal ini dilakukan apabila akan terjadi tabrakan akibat kesalahan program. Yang ketiga, saklar operasi mesin. Saklar layanan mesin ini digunakan untuk memutar spindle utama baik secara manual maupun CNC. Yang selanjutnya, saklar pengatur kecepatan putar spindle utama. Saklar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putar alat potong pada spindle utama. Saklar ini dapat berfungsi pada layanan manual dan layanan CNC. Pada mesin milling CNC ini mempunyai kecepatan putar antara 300 sampai 2000 putaran per menit. Selanjutnya, saklar layanan dimensi. Saklar ini digunakan untuk mengatur layanan mesin dengan posisi vertikal atau pada posisi horizontal. Di samping itu, saklar ini juga dapat digunakan untuk mengatur dimensi bekerjanya mesin dalam suatu satuan metris atau satuan inci. Selanjutnya, ampermeter. Ampermeter menunjukkan pemakaian arus aktual dari motor alat potong mesin milling CNC TU3A. Fungsi utamanya adalah
untuk mencegah terjadinya beban lebih pada motor penggerak. Selanjutnya, penggerak disket atau kaset pada mesin CNC dimaksudkan untuk pelayanan pengoperasian disket maupun kaset. Dalam pelayanan disket dapat dilaksanakan yaitu menyimpan data program dari mesin ke disket, terus memindah data program dari disket ke mesin. Ya, selanjutnya adalah teknologi dan perhitungan pada mesin CNC TU-3A. Yang pertama adalah kecepatan potong atau cutting speed atau disingkat dengan CS. Adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman, menghasilkan total dalam satuan panjang, waktu, menit, atau feet. Di PowerPoint ini sudah terdapat perhitungan dari berbagai macam bahan. Ada baja lunak, besi tuang, perunggu, tembaga, kuningan, aluminium. Di sini ada perhitungan untuk memakai pahat bubut ASS, pahat bubut karbida untuk pada kecepatan potongnya masing-masing. Lalu ada kecepatan putaran mesin CNC TU-3A atau juga RPM. Kecepatan putaran mesin CNC TU-3A adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran atau menit. Maka dari itu, untuk mencari besarnya putaran mesin sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin atau benda kerjanya. Dengan demikian, rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut. Jadi, untuk kecepatan putaran mesin atau RPM itu di CNC sudah ada perhitungannya atau rumus-rumus dasarnya, yaitu seperti yang ada di PowerPoint. Kecepatan potong sama dengan Pi kali diameter benda kerja kali N per 1000, atau N sama dengan kecepatan potong kali 1000 per Pi kali diameter kerja. Lalu ada contoh perhitungannya. Misalkan nih, sebuah baja lunak berdiameter 62 mm akan dibubut dengan kecepatan potong 25 meter per menit. Kecepatan putaran RPM-nya adalah, ya, ini sudah ada di PowerPoint. Saya akan jelaskan, yaitu N sama dengan kecepatan putaran kali 1000 per Pi kali diameter. N sama dengan, ini 25.000. Ini kan mohon maaf. Ini kan 20 meter. Kan kecepatan potongnya itu 25 kali 1000 per Pi kali diameter 62. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 128,415 RPM. Hasil perhitungan di atas sebagai acuan dalam menyetel putaran mesin agar sesuai dengan putaran mesin yang tertulis pada tabel yang ditempel mesin tersebut. Paham kan sampai sini? Jadi ini adalah acuan untuk menyetel putaran mesin. Kalau berbeda mungkin akan terjadi seperti kurang bagus pada benda kerja nanti yang dihasilkan. Lalu ada kecepatan pemakanan atau feed. Kecepatan pemakanan atau ingsutan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut sayat, alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang akan digunakan.
Besarnya kecepatan pemakanan pada mesin bubut ditentukan oleh beberapa besar bergesernya pahat bubut dalam satuan milimeter atau putaran dikalikan beberapa besar putaran mesinnya dalam satuan putaran. Untuk kecepatan pemakanan itu juga sendiri sudah ada rumusnya, yaitu pemakanan sama dengan besar pemakanan atau bergesernya pahat kali putaran mesin. Ya, terima kasih telah memperhatikan, dan selanjutnya akan ada video yang akan membantu untuk lebih memahami tentang materi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.